Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita lagi kesempatan dan waktu yang baik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini kita boleh memberi hati kita, memberi hidup kita. Juga secara khusus hari ini kita ada dalam ibadah APSSD di mana hari ini seluruh gereja-gereja Keselamatan di teritori ini melaksanakan yang namanya persembahan seminggu sanggal diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan, persembahan kita berikan kepada orang-orang, kepada satu negara yang itu memerlukan bantuan-bantuan kita. Kiranya pemberian kita saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan, dan ingatlah bahwa setiap pemberian kita ada banyak orang-orang yang tertolong dan orang bisa memperpanjang hidupnya di dalam semua kehidupan dan kebutuhan yang begitu sulit bagi hidup mereka. Kiranya hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Dan kiranya pujian penyembahan kita menguatkan hidup kita dan iman kita untuk semakin teguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mulai ibadah ini yang dipimpin oleh Saudara Devi bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 1 minggu lamanya kita sudah melalui hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kita juga melalui beberapa kesempatan, Tuhan memberikan kita kesempatan baru setiap harinya. Kiranya pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan, meskipun mungkin banyak hal yang kita lalui dalam kehidupan kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa hanya Allah kita lah yang paling mengerti kita, dan hanya Dialah yang peduli dengan kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini mengantarkan kita agar kita mau fokuskan diri kita kepada dalam ibadah ini dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita mau katakan bersama-sama bahwa hanya Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan ulang pujian ini sekali lagi. Hanya Kau yang paling mengerti perkara-perkara kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah
pagi hari ini saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Banyak hal yang sudah kita lalui. Mungkin kita berpikir bahwa mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika kita mengikuti Dia, hidup kita akan baik-baik saja. Tapi satu hal yang Dia janjikan, ketika kita berjalan bersama Dia, ketika kita mengandalkan kekuatan Dia, kita akan kuat di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama katakan dengan sepenuh hati kita, hanya Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Hanya Kau yang mengetahui segala persoalan kami, Tuhan. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah. Saya minta kesediaan Ibu Mayor untuk membuka dalam doa. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk semua perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Karena kami sadar penuh kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan di hari perhentian-Mu. Ada kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh melayani-Mu. Tuhan berkati dan urapi kami semua. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh mengalami lagi akan hadirat Tuhan memenuhi hidup kami, di mana kami melimpah dengan sukacita dan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Kami serahkan semua yang mengambil bagian hari ini. Tuhan urapi mereka, Tuhan jadikan mereka berkat dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kami yang sudah hadir, Tuhan pun memberkati kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami juga boleh merasakan bagaimana Tuhan memberi sukacita dan damai sejahtera di hati kami Bapa. Karena sungguh Tuhan ajaib telah menolong, memberi kami kemenangan menjalani sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan keadaan selamat. Dan kami serahkan semua ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan, dan semua gereja-gereja yang terbuka hari ini pun Tuhan memberkati. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri ya.
Kita akan bacakan pengakuan iman bala keselamatan secara bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketataatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Ada satu pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 12 yang mengatakan, pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita, malaikat-malaikat dalam surga juga puji namanya. Kiranya kita yang ada di sini juga ingin memujikan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita pujikan bersama-sama. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita, malaikat-malaikat dalam surga juga puji. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang ramah. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Ayat yang kedua. Dapatkah kita berdiam akan kemuliaan-Nya, sedangkan sekalian Allah memujikan kuasa. Haleluya, haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang ramah. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Kita akan bacakan ayat yang ketiga bersama-sama ya. 2, 3. Hendaklah kita nyanyikan dengan bersukaria, karena selamat yang diberikan hati kita gembira. Ada amin kalau kita diberkati oleh Tuhan? Amin. Kita nyanyikan ayat yang keempat bersama-sama.
biarlah kita memuji karena selamat yang diberi dalam kehidupan suci. Haleluya, haleluya, hai jiwaku, pujilah, pujilah seumur hidup akan Allah yang rahmat. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Haleluya, haleluya, hai jiwaku, pujilah, pujilah seumur hidup akan Allah yang rahmat. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Haleluya. Ada yang merasa kedinginan hari ini? Nggak ada ya? Kepanasan semua ya di sini? Panas ya? Oke, kalau gitu kita mau bangkit berdiri. Saya ingat satu itu ya, acara yang ketika 17 Agustus kemarin, upacara itu ada yang satu yang diundang sehingga ada yang menari, ada yang ingin tahu? Anak kecil? Ada yang tahu? Bapak Mayor mungkin tahu ya Pak ya? Yang anak kecil yang diundang yang ada yang ikut menari? Siapa? Oh iya, yang dibanding-bandingkan itu ya. Ya, kita juga nggak mau kalah dibanding-bandingkan sama yang ada di luar sana. Tapi kita mau memuji Tuhan, kita mau menggerakkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Mana suaranya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan sama-sama. Shalalalala. Boleh kali goyang kanan kiri. Shalalalala, shalalalala, he. Sekali lagi ya, shalala. Goyang. Shalalalala, shalalalala, he. Shalalalala, shalalalala. Katakan sama-sama, sungguh hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama yang keras suaranya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya mau dengar suaranya. Shalalalala. Hey, hey. Sekali lagi lebih keras. Shalala. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang. Katakan sekarang hidupku Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Ya, belum selesai ya, belum selesai. Kita sudah bergoyang buat Tuhan. Tapi saya melihat kok gerakannya itu kayak nggak ada senyum, nggak ada. Oh, pakai masker ya Pak? Nggak kelihatan ya. Oh, ditutup ya. Nanti, tapi kita mau tunjukkan kesukacitaan kita, kegirangan kita sama Tuhan dengan apa? Dengan menggerakkan badan kita. Ada satu pujian yang mengatakan, kita mau bergirang buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Siap-siap semuanya ya, katakan sama-sama. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Sekali lagi ya, saya mau dengar Bapak Ibu sekalian yang menyanyikan. Oh, sepenuh hati. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tunjukkan kegirangan kita semua. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, aku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan semuanya, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan. Saya mau dengar semuanya katakan, Dia sudah girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi lebih keras lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku Tuhan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan, ku bersuka Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, satu lagi, karena kita nggak ada kesaksian, kita mau mengucap syukur semuanya dengan Tuhan. Seperti biasa, kalau saya itu nggak suka kalau kita cuma tepuk tangan aja, itu sudah biasa ya, sudah biasa. Kalau nanti ketika ref,
Bapak Ibu sekalian bisa ikuti gerakan saya ya. Gerakannya cuma gampang kok. Cuma putar tangannya ke kanan, coba putar tangannya ke kanan. Kita mau olahraga sedikit. Oke, terus tepuk tangan. Oke, ke kiri. Putar, tepuk tangan lagi. Oke, nanti coba gitu ya, sama-sama ya. Oke, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi ya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Siap-siap semua ya, kanan dulu ya. Soraklah, soraklah. Tangannya. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak buat Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, soraklah. Haleluya, haleluya. Sekarang boleh tepuk tangan semuanya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya, soraklah, haleluya. Saya mau dengar suara yang lebih keras lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, soraklah. Tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Terakhir ya, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita, dan juga pada hari ini kita mau persembahkan persembahan seminggu sangkal diri kita di depan. Kita akan nyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 431. Dipersilakan untuk petugas persembahan. Nanti majunya bisa dari sebelah kanan kemudian ke sebelah kiri. Oh, persembahan akan dijalankan dulu, setelah itu baru persembahan seminggu sangkal dirinya. 431. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang. Dalam pesta panen kita berkira, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa pada. Ayat yang kedua. Tanam waktu
genjang. Setelah musim panen kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat yang ketiga, biarpun dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa. Ayat yang pertama lagi. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang. Dalam pesta panen kita bergirang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Untuk doa persembahan dan doa persembahan PSSD, saya minta kesediaan Bapak Yupito. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini kami boleh datang menghampiri hadirat Allah yang kudus dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah himpunkan kami semua masuk di dalam gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, kami boleh juga memberikan PSSD yang telah diatur oleh Bala Keselamatan. Kami percaya Tuhan dengan persembahan-persembahan yang kami diberikan kepada gereja dan khususnya di dalam kantor pusat internasional. Kami percaya Tuhan semua persembahan itu akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memberikan berkat di dalam pekerjaan kami masing-masing. Amen. Membuka usaha kami dengan baik dan Tuhan memberkati segala usaha di dalam baik itu pekerjaan, baik itu sekolah, baik itu kuliah dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya firman itu selalu menuntun di dalam kehidupan kami masing-masing. Walau pada saat ini kami semua tahu bahwa hidup kami semakin hari semakin berat, tapi kami yakin dan percaya ketika kami percaya kepada Tuhan dan tuntunan Allah di dalam kehidupan kami, senantiasa hidup kami selalu diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Oleh karenanya Tuhan, ajari kami makin hari makin setia kepada Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu yang mampu diterapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami semua, urapi semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan apabila di dalam hati dan pikiran kami, baik yang di dalam ruangan ini, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini boleh leluasa akan mengerti dan menyadari kebenaran firman Tuhan itu senantiasa dibutuhkan di dalam kehidupan kami dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Pujian ini mengingatkan kita agar kita selalu mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Terkadang janji Tuhan bukanlah untuk mengubah situasi yang ada dalam kehidupan kita, tapi Tuhan ingin merubah hidup kita agar kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita memujikan pujian ini bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kita mau katakan, kita tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Kami mau teguh bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Inilah kata hati kami Tuhan, hanya Kaulah kekuatan kami, dan hanya Kaulah yang membuat kami tenang Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Katakan sama-sama, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya ingin kita semua mengatakan dengan sepenuh hati kita, mengiring-Mu. Katakan dengan sepenuh hati kita, dengan suara yang paling keras untuk Tuhan kita. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendakku. Kami mau serahkan
hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Biarlah ini menjadi isi hati kami kepadamu Tuhan. Harapan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk baca firman, untuk renungkan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua kami, juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Demi kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Masih segar atau mata sebelum redup gitu ya. Kalau tiap Sabtu saya pergi belajar, maka saudara-saudaraku kalau sudah kita masuk di jam 1 begitu, jam 2 tuh biasanya mulai ini mata gak terganggu gitu ya kan. Kita mulai ya bertanya segala macam pertanyaan supaya tidak mengantuk begitu. Ya kan? Saya percaya saudara-saudaraku masih segar hari ini ya. Segar masih? Ini jawabannya ya dan tidak nih. Baik saudara-saudara sekalian, ini kita luar biasa nih. Saudara bayangkan kita didatangi dari daerah Bandung nih. Selamat datang Bu ya. Luar biasa Ibu ini. Mayor Nyonya Heni Duhu Sarapun, ya kan? Mamanya April nih ya. Ya April mamamu tuh. Kakaknya tuh, kayaknya mirip-mirip kakak tuh mama nih. Kayaknya lebih hitam mama ya rambut pada kau kayaknya. Ya, kita senang saudara-saudaraku karena hari ini kita boleh memberikan persembahan PCSD kita kan gitu. Yang saya katakan tadi bahwa ini menjadi sebuah hal yang sangat istimewa. Mungkin pikir nggak ada gereja lain melakukan hal seperti ini. Tetapi Balai Keselamatan melakukan itu saudara-saudaraku, ingin membuktikan memiliki sebuah kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita nggak perlu tahu kemana uang ini akan disalurkan. Tapi yang penting kita tahu bahwa pemberian kita itu akan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kan gitu ya, dan itu yang menjadi penting saudara-saudara sekalian. Nah, kita mau belajar dari bagian itu. Apakah Balai Keselamatan hanya membuat itu seperti itu saja atau memang ini mau Balai Keselamatan? Enggak juga saudara-saudara sekalian. Alkitab juga mencatat seperti bagi kita sekalian. Bagaimana kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada sebuah negara yang membutuhkan pertolongan, dan itu menjadi bagian penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka kita harus melakukan seperti itu. Nah, Alkitab mencatat juga saudara-saudara sekalian dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. Kalau kita belajar pada bagian ini saudara-saudara sekalian, kita juga akan melihat nanti sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kisah atau pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kita sudah mungkin sering membaca bagian ini saudara-saudara sekalian tentang pelayanan kasih ya. 2 Korintus 8 1 sampai 15 dibilang gini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada yang namanya keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, ya, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, nanti kita akan belajar sebuah tema yaitu pemberian Makedonia, pemberian Makedonia. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, Makedonia adalah sebuah provinsi yang mencakup 3 kota, yaitu kota Filipi, kota Tesalonika, dan juga kota Berea. Nah, saudara-saudara sekalian, ketiga kota ini, saudara-saudaraku, adalah kota yang dimana pelayanan Paulus dilakukan dan menghadapi banyak tantangan berat. Jadi 3 kota ini tidak mudah dihadapi oleh Paulus, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar di Filipi, saudara-saudara sekalian, kita tahu, saya sudah pernah khotbahnya 2 minggu lalu ya. Kita tahu bagaimana Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, ya kan? Itu tantangan yang berat. Kalau kita belajar tentang Tesalonika dan Berea, saudara-saudara sekalian, di sini juga Paulus mengalami hal-hal yang berat dalam pelayanannya. Hal-hal yang berat itu apa, saudara-saudaraku? Di mana banyak orang-orang Yahudi menghasut masyarakat pada waktu itu untuk menentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara sekalian. Sehingga kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, 17 dan ayat 15, maka kita lihat, saudara-saudaraku, Paulus ini enggak lama gitu loh. Dia enggak lama ada di Tesalonika dan di Berea. Kenapa? Karena memang nih orang-orang Yahudi nih memprovokasi gitu, memprovokator orang-orang di masyarakat di situ, saudara-saudaraku, supaya menolak Injil oleh Paulus, sehingga saudara-saudaraku dia enggak lama di kota ini gitu. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara masalah memberi, maka saya ingin katakan bahwa kerelaan memberi, saudara-saudara sekalian, kerelaan untuk mengambil bagian dalam memberi, maka saudara-saudara sekalian ini terjadi menjadi sebuah kesulitan besar bagi orang percaya. Atau yang saya katakan kerelaan mengambil bagian dalam kesulitan orang lain dengan memberikan bantuan adalah merupakan panggilan bagi setiap orang-orang Kristen. Jadi kita harus tahu ini, saudara-saudara sekalian, bahwa panggilan saudara dan saya adalah bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kesulitan-kesulitan orang lain dengan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Dan inilah panggilan kita. Dan inilah gereja Bala Keselamatan lakukan, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Di mana ada kesusahan, di mana ada kesulitan, di situ ada Bala Keselamatan. Kalau kita belajar tentang pelayanan kasih, pelayanan sosial Bala Keselamatan, maka enggak ada
nggak ada dunia ini nggak tahu saudara-saudara sekalian. Kalau saudara tonton di film-film di TV juga kan terjadi gitu ya. Waktu beri sembah army, Salvation Army, Bala Keselamatan dan sebagainya. Dan terkenal sekali. Dan dilakukan oleh Bala Keselamatan saudaraku, bahwa mengambil bagian dalam kesulitan orang lain ini panggilan gitu loh. Panggilan, jadi bukan beban gitu loh. Panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah kalau saudara baca dalam Kisah Rasul saudara-saudara sekalian ya, tentang jemaat yang mula-mula, maka saudara melihat juga pada bagian itu saudara-saudaraku, yang dikatakan saudara-saudaraku bagaimana mereka dikatakan menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi saudara-saudaraku, kepedulian untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ini panggilan kekristenan gitu loh. Karena jemaat mula-mula melakukan itu. Setelah Petrus berkhotbah ada 3.000 orang percaya pada Kristus, maka ini orang yang baru pertama terima Kristus ini saudara-saudara sekalian, lalu mereka itu jual milik mereka gitu loh. Lalu bagi-bagikan pada orang yang memerlukannya. Jadi memang ini panggilan gereja. Ini panggilan saudara dan saya gitu loh. Untuk kita yang dikatakan bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kesulitan orang lain gitu loh. Nah, kalau kita baca kisah ini saudara-saudara sekalian, maka Paulus mengemukakan hal ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia bilang saudara-saudaraku, Paulus coba menghimbau orang-orang di Korintus untuk menolong saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem. Ya kalau saudara baca kisah itu. Di Yerusalem yang pada saat itu saudara-saudaraku mereka terancam kemiskinan. Akibat apa? Akibat saudara-saudaraku mereka kehilangan pekerjaan. Mereka mulai diasingkan dari keluarga dan masyarakat bahkan agama. Lalu mereka mengalami namanya bencana kelaparan yang begitu luar biasa saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara-saudaraku membuat mereka itu mengalami kesulitan. Kepercayaan mereka kepada Tuhan, meninggalkan agama Yahudi menjadi orang Kristen saudara-saudara sekalian. Ini adalah sebuah alasan yang mereka sampaikan dan mereka lakukan bagaimana mereka harus mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan itu karena apa? Karena mereka menerima Kristus gitu. Meninggalkan tradisi Yahudi mereka, meninggalkan keagamaan Yahudi mereka dan mereka menjadi orang Kristen. Akibat pelayanan Paulus di Yerusalem, sehingga saudara-saudara sekalian mereka menjadi terpinggirkan gitu loh. Mereka nggak bisa bekerja, mereka dipecat di pekerjaan mereka nggak bisa buat apa-apa saudara-saudara sekalian. Mereka dikucilkan, mereka diasingkan. Sehingga kehidupan ekonomi mereka menjadi sangat sulit. Orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga saudara-saudara pada waktu itu kita belajar bagaimana saudara-saudaraku Paulus ya kan. Paulus mulai bicara kepada orang Korintus gitu loh. Untuk memberikan bantuan nih loh. Kamu tuh lihat tuh ada teman-temanmu orang di Yerusalem tuh keadaannya susah sekali gitu loh. Mereka menderita, ayo bantu dong begitu ya. Nah pertanyaan yang menarik saudara-saudaraku, kenapa Paulus harus bilang kepada orang di Korintus gitu loh. Nah kalau kita belajar orang Kristen di Korintus saudara-saudara sekalian, maka orang-orang di Korintus inilah orang-orang yang kaya. Secara strata sosial mereka orang yang punya kedudukan penting di daerah Korintus. Korintus ini kan pusat perdagangan saudara-saudara sekalian. Pusat kota yang besar gitu loh. Jadi aktivitas perdagangan sangat luas besar itu sehingga orang-orang percaya yang ada di Korintus saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang secara finansial mereka punya uang yang banyak gitu loh. Mereka punya uang berkecukupan gitu loh. Harta mereka banyak, kedudukan mereka banyak. Sehingga Paulus bilang, ayo dong bantu loh gitu loh. Ini ada orang seiman yang percaya kepada Tuhan, seiman kita ini dalam khususnya di Yerusalem. Tetapi yang terjadi saudara-saudara sekalian, mereka nggak mau bantu gitu loh. Apa yang terjadi saudara-saudaraku, mereka nggak mau melihat itu dan membantu itu saudara-saudara sekalian. Dan itu sangat berbeda dengan jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia ada 3 gereja saudara-saudaraku, saya katakan tadi ada jemaat Filipi, ada jemaat yang dikatakan jemaat Tesalonika, ada jemaat yang namanya jemaat Barea. Nah ini orang-orang di Makedonia. Jemaat Makedonia terdiri dari 3 gereja. Dan orang-orang di Makedonia ini saudara-saudara sekalian, saya mau katakan secara kehidupan ekonomi mereka susah. Gitu loh, susah. Nah waktu Paulus bilang kepada orang-orang di Korintus saudara-saudara sekalian, ternyata jemaat-jemaat di Korintus itu kurang suka memberi. Ya kan? Mereka enggak suka membantu. Mereka pelit, mereka kikir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Panggilan gereja mereka enggak tahu. Ada egois dalam kehidupan mereka yang merasa bahwa saya enggak penting bantu orang lain, yang penting saya senang dan saya kaya. Dan ini yang terjadi dengan orang Kristen di Korintus. Saya coba lihat bagian ini dalam tradisi zaman sekarang ini saudara-saudara sekalian. Nah zaman sekarang juga banyak orang seperti itu.
Banyak orang Kristen yang kaya tapi nggak mau peduli. Banyak orang Kristen yang punya uang tapi dia nggak peduli dengan gereja. Dia nggak mau bantu orang-orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam ketidakmauan mereka, dalam kepelitan orang-orang Korintus itu saudara-saudara sekalian, sehingga Paulus coba mendasari imbauannya dengan memberi contoh orang-orang di Makedonia kepada orang di Korintus. Ya kan? Paulus bilang bahwa orang-orang di Makedonia itulah orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Sekalipun mereka hidup dalam berbagai penderitaan, mereka hidup dalam keadaan kesulitan ekonomi, mereka miskin, tetapi orang-orang di Makedonia itu, jemaat-jemaat di Makedonia, 3 jemaat itu saudara-saudara sekalian, mereka adalah orang yang bersemangat dan bersukacita untuk memberi bantuan. Ini ditegur oleh Paulus. Saya mau bilang ini, mungkin Paulus orang gini, kamu tuh loh, coba lihat tuh orang di Makedonia sana. Coba kamu lihat tuh orang di Filipi itu, jemaat di Filipi itu. Jemaatnya nggak banyak tuh, Korintus ini kan besar ya, gereja besar dan umatnya lebih banyak daripada orang-orang di Filipi, orang-orang di Tesalonika, orang di Berea itu. Dia bilang kamu lihat tuh, itu mereka tuh susah, miskin, gak punya apa-apa. Tapi mereka bisa beri bantuan kepada orang Yerusalem. Gak seperti kamu yang kaya gitu loh. Nah semua kalau diberkati oleh Tuhan menarik untuk melihat itu. Sehingga kita coba merenungkan. Bagaimana caranya jemaat Makedonia ini, pemberian Makedonia ini saudara-saudara sekalian menjadi teladan bagi saudara dan saya sebagai jemaat Koros 2 Surabaya. Ya kan? Sebagai Koros 2 Surabaya. Ya kan? Dalam hal bagaimana kita bisa memberikan persembahan kita. Memberikan dukungan kita kepada gereja, memberikan dukungan kita kepada orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan pertolongan kita saudara-saudara sekalian. Nah kita belajar teladan dari pemberian Makedonia. Yang pertama, kalau saudara baca bagian-bagian ini, maka saudara-saudaraku teladan yang bisa kita lihat dari orang-orang Makedonia atau jemaat-jemaat di Makedonia dalam memberi persembahan yang pertama adalah mereka memberi tanpa keterbatasan. Ini menarik. Memberi tanpa keterbatasan, ya kan? Orang banyak memberi kadang nggak bisa memberi kenapa? Oh saya punya keterbatasan ini, nggak punya ini, jadi saya nggak bisa beri mayor, gitu ya kan? Saya punya batasan ini, saya nggak bisa melayani mayor, saya nggak bisa ini, saya nggak mau beribadah mayor. Kan kita banyak keterbatasan yang kita sampaikan kepada Tuhan yang menghalangi kita untuk bisa bertemu Tuhan, untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi mari belajar dari orang Makedonia ini. Pemberian Makedonia itu adalah memberi tanpa keterbatasan. Surah di ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara bisa bayangkan bagaimana jemaat di Makedonia ini, orang-orang percaya di Makedonia ini, mereka mempunyai yang namanya masalah yang berat. Alkitab bilang pada ayat kedua, coba jelasin ayat kedua Jaslin. Ayat kedua, saya menarik betul ini, dikatakan bahwa mereka itu dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Kata pelbagai itu banyak penderitaannya, banyak masalahnya. Tetapi dikatakan walaupun mereka punya penderitaan, tapi mereka sukacita mereka meluap. Ya kan, saudara bisa lihat tuh. Dan meskipun mereka dikatakan bukan miskin, ya kan, bukan miskin, tapi apa? Sangat miskin. Minggu lalu Ibu Mawar bicara tentang persembahan janda di apa itu? Di rumah Tuhan di Bait Allah. Janda itu bukan hanya miskin, tapi dia sangat miskin. Kenapa sangat miskin? Karena waktu dia kasih persembahannya yang sedikit itu, dia kasih, dia pulang, dia enggak makan. Dia mati. Ini sangat miskin. Sangat miskin. Dan orang-orang yang ada di Filipi, di Tesalonika, di Berea itu juga dikatakan mereka itu adalah orang-orang percaya yang sangat miskin. Kita mungkin miskin ya. Saudara setuju kalau kita bilang kita miskin, tapi enggak sangat miskin. Ini berbeda ya. Miskin dan sangat miskin itu beda. Miskin tuh dia nggak punya uang, tapi dia masih bisa makan, ya miskin lah. Gitu. Tapi kalau sangat miskin itu mungkin dia makan hari ini, 1 kali makan, dia siang nggak tahu makan apa lagi.
sore nggak tahu makan lagi. Besok nggak tahu dia mau makan atau nggak makan. Ini sangat miskin. Nah, kalau saudara membaca bagian itu saudara-saudara sekalian, ini kondisi orang-orang di Makedonia. Ini kondisi orang-orang jemaat di Filipi yang saya katakan tadi, jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat-jemaat yang ada di yang saya katakan di Berea itu sangat miskin. Tetapi saudara belajar bahwa beratnya masalah yang mereka hadapi itu saudara-saudaraku tidak dipenghalang untuk mereka bisa memberikan bantuan mereka kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Ini enggak dalam logika kita sebenarnya. Iya kan? Enggak menghalangi mereka. Mereka enggak bilang, aduh Paulus maaf dong, kami ini sangat miskin. Uang kami pun enggak ada, kami enggak bisa bantu. Enggak. Mereka enggak punya mental pengemis. Enggak saudara sekalian. Tetapi kita belajar artinya adalah bahwa kemiskinan jemaat-jemaat di Makedonia, penderitaan yang mereka alami saudara-saudara sekalian, bukan alasan untuk mereka tidak memberi. Ini kan menarik. Renungkan juga itulah. Selidiki hati kita lah. Selidiki aja hati kita. Selidiki coba. Itu enggak menghalangi mereka untuk memberi saudara-saudara sekalian. Alkitab bilang, bahkan mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Wow, gila men. Dahsyat sekali nih, ya kan? Udah susah, sangat miskin. Nah itu Jasin munculkan ayatnya. Ya kan? Sangat miskin, banyak persoalannya, banyak tantangannya. Alkitab bilang mereka pun memberikan, dikatakan melampaui kemampuan mereka. Ini amazing, luar biasa. Ya kan? Memberi mereka artinya orang-orang percaya di Makedonia tidak melihat bahwa keterbatasan materi yang mereka miliki dapat menghalangi mereka untuk memberikan persembahan atau bantuan mereka kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Saya baca ini luar biasa. Ya kan? Ini luar biasa. Nah, ya saya belajar. Saya belajar dari banyak hal dalam pelayanan gitu ya. Memasuki 27 tahun, menjalani 30 tahun lebih. Kadang ini yang terjadi dengan jemaat-jemaat orang percaya. Aduh maaf ya saya nggak bisa bantu. Aduh ya saya susah. Aduh ya saya ini. Kita mensusahkan diri. Mental kita pengemis. Mental kita pengemis. Belajar tadi di Makedonia. Susah, sangat miskin, penuh dengan penderitaan. Tapi mental tidak mental pengemis. Ini luar biasa. Iya kan, luar biasa. Tidak ada yang bisa membatasi mereka untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Enggak ada yang bisa membatasi mereka untuk membantu orang seiman di Yerusalem dalam keadaan kesusahan. Dan ini yang terjadi dengan kita. Banyak orang mengatakan, saudara-saudara sekalian, yang mengatakan, ya kan, nanti dulu saya memberi. Saya mau katakan jangan tunggu kaya baru memberi. Enggak kaya-kaya kita. Saudara tanya orang yang kaya itu, apakah dia bilang dia kaya? Enggak. Di kampus kami ada seorang yang sangat kaya, dia itu komisaris utama Pelindo. Refli Harun itu, dia menggantikan Refli Harun. Dia orang kaya sekali. Ya kan, kaya sekali. Ini komisaris utama Pelindo nih. Kalau kita tanya, kaya nggak dia? Dia bilang, ya. Kaya mana gitu kan? Ukuran kaya itu bagaimana? Gitu. Pasti nggak kaya gitu loh. Jadi maka kita belajar untuk kita memberi yang terbaik pada Tuhan. Dan saya katakan saudara-saudara sekalian, walaupun tidak tahu saat ini kondisi kita tidak mudah, tetapi saya mau katakan jangan jadikan hal ini untuk menghalangi kita untuk memberi kepada Tuhan dan membantu sesama kita. Nah ini kan menjadi penting, ya kan? Ini kan menjadi penting saudara-saudara sekalian, ya kan? Ini yang pertama. Jadi kita belajar teladannya, yang penting adalah bagaimana kita minta keterbatasan. Saya mau buka pola pikir kita. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan bilang, aduh Tuhan saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Padahal kita bisa makan nih, ya kan? Masih pakai baju kita nih, ya kan? Masih bisa bayar
masih bisa beli pulsa data misalnya. Ya kan? Coba bayangkan kalau kita nggak bisa makan pulsa data 10.000, kita 250 kita beli, masa kita makan pulsa data perlu makan nasi, kan nggak mungkin. Hal sederhana saja. Nah oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita belajar bahwa hari ini tidak ada yang bisa menghalangi saudara dan saya untuk memberi kepada Tuhan persembahan yang terbaik. Karena apa? Karena kita belajar kita harus memberi tanpa keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar apa yang kita belajar dari orang-orang di Makedonia ini. Yang kedua adalah mereka memberi tanpa paksaan, ayat 4. Nah itu dia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya kan? Mengambil pelayanan kepada orang kudus, jadi saudara bisa melihat bagian itu. Jadi yang kedua, mereka memberi tanpa paksaan. Saya mau bilang mungkin secara strata sosial sudah jelas sekali saudara-saudara sekalian. Strata sosial dan pendidikan, maka orang-orang di Makedonia itu terbatas. Sangat terbatas. Artinya secara uang, secara jabatan terbatas sekali. Tetapi saya mau katakan mereka punya semangat gitu loh. Punya semangat, punya motivasi, punya tujuan yang mereka miliki dalam hal memberi gitu loh. Tujuan mereka jelas. Sehingga dalam ayat yang keempat dikatakan saudara-saudaraku, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak untuk memberi. Ya kan? Jadi saudara bisa bayangkan, jadi pemberian ini sebenarnya bukan Paulus suruh. Hei orang-orang di Filipi gitu, mereka kasih dong untuk enggak. Tapi waktu mereka dengar itu saudara-saudara sekalian, dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mereka minta, kami boleh dong kasih bantuan gitu loh. Ya kan? Gak hanya minta, lalu desak-desak lagi, ayo dong gitu. Supaya mereka bisa memberi gitu loh. Nah ini kan menarik sekali saudara-saudara sekalian. Ya kan? Jarang terjadi mana-mana kalau ada gereja gitu terus bilang sama pendetanya, Pak tolong dong saya belum udah kerja tapi saya belum punya amplop perpuluhan, boleh gak saya minta perpuluhan? Oh jarang itu. Kalau bisa diam terus, gak perlu ditahu gitu kan. Ya kan? Kita kadang-kadang seperti ini, bener gak? Maaf kalau saya bilang seperti ini. Ya kan? Ya kan? Gak mau minta gitu loh. Ya kalau dikasih syukur-syukur, kalau enggak ya enggak dikasih enggak apa-apa gitu ya. Tapi orang ini enggak gitu loh. Waktu mereka dengar, mereka tahu di sana, waktu Paulus enggak beritahu pun mereka datang minta. Mereka desak Paulus, sehingga dia kirim Titus ya untuk lihat orang di situ. Dia bilang, ayo minta dong, kami meminta untuk kami buat bantu mereka. Ini luar biasa. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Artinya waktu mereka dikatakan meminta, mendesak, artinya pada saat mereka tahu bahwa orang-orang percaya di Yerusalem itu membutuhkan bantuan, maka tanpa paksaan mereka meminta dengan kerelaan hati, dengan senang hati untuk membantu dan memberi kepada orang-orang percaya Yerusalem. Ya kan? Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena mereka tahu, mereka memberi dengan rela hati karena mereka tahu dan mereka menganggap bahwa kesempatan memberi itu merupakan dikatakan kasih karunia Allah. Jadi memberi itu kasih karunia saudara sekalian. Ini yang dipahami oleh orang-orang di Makedonia itu. Ya kan? Dikatakan memberi itu adalah sebagai kasih karunia Allah. Itu ayat 4 bilang tadi ya. Nah, coba kita lihat 11 dan 12 saudara-saudara sekalian. Dibilang juga seperti itu. Ya, ayat 11 dan 12. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu. Ini pelaksanaan pemberian itu ya. Dan lakukanlah dengan apa yang ada padamu. Jadi udah kumpul-kumpul nih, laksanakan saja. Ya, jalankan pelaksanaan itu. Dikatakan ya, pelaksanaan itu apa? Dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah pelaksanaan pemberian itu dengan apa yang ada padamu. Kata Paulus pada orang di Makedonia itu. Sebab apa? Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau rela, kalau pemberian berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, waktu kita baca ayat ini, maka artinya kita belajar bahwa ini bukan bicara tentang total dari pemberian itu. Bukan bicara tentang berapa besar pemberian itu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Mayor ya. Bukan bicara tentang jumlah dari pemberian itu, tetapi ini mengajar tentang apa? Tentang perbuatan kerelaan, gitu loh.
tentang perbuatan kerelaan orang-orang di Makedonia. Gitu loh. Ya kan? Untuk memberi. Sehingga pada ayat 9 juga kita belajar tentang bagaimana perbuatan kerelaan Kristus. Ayat 9 coba diselin. Ya kan? Perbuatan kerelaan Kristus yang mati di kayu salib untuk membeli dan membayar harga hidup kita, gitu loh. Karena kalau bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kan ini bicara kerelaan. Paulus bilang, kerelaanmu lakukan itu. Ini kasih karunia. Memberi itu kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan lakukan itu. Ayat 9 dikatakan bahwa ia, Kristus Yesus yang oleh karena saudara dan saya, Alkitab bilang apa? Dia jadi miskin. Ngeri enggak? Kalau ada orang bilang gini, gara-gara kau saya bangkrut. Sakit hati enggak kita? Gara-gara kamu nih saya jadi enggak bisa lagi bekerja. Gara-gara kamu saya jadi miskin. Ini kan ngeri. Tapi ini kan bicara kerelaan. Bahwa Kristus yang oleh karena saudara dan saya. Karena kita dia menjadi miskin. Yesus dengan sukarela bersedia menjadi miskin supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kaya. Saya baca ini, saya bilang luar biasa ini. Ini bicara kerelaan saudara-saudara sekalian. Sehingga yang saya mau katakan itulah yang disebutkan dengan kasih karunia. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah ketika Allah dengan cuma-cuma mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini kasih karunia. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Segala sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Segala sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Tapi itu bisa kita lakukan dan kita bisa laksanakan. Dan itulah kasih karunia. Orang-orang di Makedonia secara materi, secara uang gak bisa memberikan itu. Gak bisa membantu itu. Sehingga dia katakan kami mau memberi. Karena kami tahu pemberian itulah karena kasih karunia. Karena kami tahu Kristus mati di kayu salib untuk membayar kami. Membeli kami dengan harga yang mahal. Dia rela menjadi miskin karena kami. Maka kami mau memberikan bantuan-bantuan pemberian itu kepada orang di Yerusalem. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia itu menawarkan apa yang sangat dibutuhkan manusia. Saya mau katakan bahwa kasih karunia itu adalah semata-mata hanya Tuhan yang dapat memberikannya kepada kita. Itu kasih karunia. Pertanyaannya, jadi kenapa kita masih ragu untuk memberi? Kenapa kita masih takut untuk memberi? Kenapa kita masih pelit untuk memberi? Sebab kita harus penuh kesadaran bahwa apa yang ada pada kita itu adalah kasih karunia. Apa yang ada pada kita itu adalah perbuatan Tuhan. Apa yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan. Itu kasih karunia. Jadi enggak ada halangan sebenarnya. Kita enggak mau memberi. Enggak ada halangannya. Tapi masalahnya kita ragu. Kita enggak melihat kasih karunia. Tapi kita lihat bahwa waktu kita memberi kita kekurangan. Waduh kok saya kasih, saya kurang. Nah ini otak kita ini harus di wash ya, dicuci gitu loh. Dicuci gitu loh. Kenapa? Karena dikasih karunia. Apa yang kita miliki hari ini, saudara punya apa di tanganmu? Saudara punya apa di rumahmu? Saudara punya apa di pekerjaanmu? Saudara punya harta apa di rumahmu? Ingat, itu pun adalah kasih karunia. Itu pemberian Tuhan. Itu Tuhan yang kasih. Bukan karena kita bisa merasa kuat dan sehat dan pintar untuk bekerja. Enggak. Nah ini pola pikir ini harus benar. Maaf saya khotbah agak lebih panjang nih. Ini nih. Jadi harus dilihat seperti itu. Pembelajaran tentang motivasi ya. Tentang tujuan
Dari pemberian jemaat di Makedonia itu memberi dengan kerelaan. Yesus membuktikan hidupnya dengan dasar kerelaan untuk memberi. Dan saya mau belajar dari dua peristiwa orang-orang di Makedonia dan juga Tuhan Yesus sendiri. Kiranya mengajar kita supaya kita memiliki motivasi yang benar. Tujuan dalam hidup kekristenan kita, apa tujuan kita saudara-saudara sekalian? Apa tujuan kita memberi? Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan kita beribadah? Apa motivasi kita? Dengan kerelaan kah? Atau karena paksaan? Oh karena mayor yang suruh saya melayani. Oh karena mayor yang suruh saya beribadah. Oh no, jangan saudara sekalian. Jangan lakukan itu, saya gak sanggup gitu ya. Jangan. Dengan apa? Nah ini penting, karena saya mau katakan apa? Pada saat kita dapat memahami motivasi dengan benar dalam memberi, dalam melayani, dalam beribadah, maka saya katakan kita tidak akan pernah memiliki kerugian. Gak pernah rugi pada waktu kita melakukan motivasi kita karena dan hanya untuk Tuhan. Saya mau bilang, gak ada ruginya kita membantu. Gak ada ruginya kita melayani dengan benar. Gak ada ruginya kita mau menjadi orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati gereja, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati orang-orang lain. Gak ada ruginya. Ya kita belajar dari ibu yang suka bantu-bantu kita ya. Ya. Itu gak pernah berkekurangan. Kemarin dia ke Singapura berobat. Lalu dia pulang dia kasih lagi bantuan dan sebagainya. Dia pernah bilang sama kami, Pak siapa Pak kira-kira gereja yang bisa kami bantu orang-orang pendeta-pendeta hamba Tuhan. Tunjukkan daerah pembela keselamatan yang susah sekali. Dia kasih setiap Natal dulu 15 juta bantu kepada opsi-opsi di sana. Gak miskin dia. Tambah kaya dia ya. Gak rugi. Jadi jangan bilang, oh kalau saya kasih gereja saya beli AC, ini AC mati dua nih ya. Mati dua nih AC-nya. Kalau ada yang nanti, oh saya mau sumbang AC nih. Nah kayak gitu ada yang sumbang AC. Enggak miskin. Enggak berkekurangan, justru berkelimpahan. Ya kan? Kalau dia bilang, oh habis ibadah nih mayor, saya sumbang AC 1 ya. Wis. Kok enggak akan berkekurangan? Pasti akan berkelimpahan. Karena apa? Karena yang kita lakukan motivasinya adalah untuk Tuhan. Apakah orang-orang di Filipi, di Tesalonika, di Berea mati karena mereka memberi? Enggak. Mereka enggak berkekurangan. Tapi mereka bahkan berkelebihan. Karena apa? Karena mereka memberi dengan motivasi yang benar. Bukan karena paksaan tapi kerelaan untuk Tuhan. Itu yang kedua. Tulis-tulis ya. Tulis-tulis di supaya saudara ingat-ingat. Biasanya kalau dengar-dengar ini misalnya dari sini dia keluar di sini lagi. Masuk ini keluar nanti dia masuk sini keluar lagi gitu. Enggak ada filternya menyaring dan masuk di otak gitu, di hati gitu. Ketiga. Apa teladannya? Ketiga adalah memberi yang terbaik. Jadi kalau saudara bicara hari ini ibadah-ibadah PCSD ini biasanya opsi-opsi khotbah itu 1 jam. Karena PCSD jarang setahun sekali tuh. Jadi ini masih 25 menit nih. Yang ketiga kita belajar tentang teladan memberi yang terbaik. Ayat 5 coba lihat, Jesselyn buka. Ya. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah yang ketiga saudara-saudaraku teladan memberi yang terbaik. Saya mau belajar dan saya katakan dari poin pertama dan kedua kita tahu bersama-sama. Walaupun jemaat-jemaat di Makedonia itu kekurangan secara finansial. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik. Yaitu apa? Hidup mereka. Ini menarik ini. Hidup mereka bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara lihat. Pengertian memberikan yang terbaik dapat kita lihat dengan kalimat mereka memberikan diri mereka. Ya, ini persembahan hidup ini. Mereka memberikan diri mereka. Ini persembahan yang terbaik. Ya kan? Memberikan diri mereka yang pertama-tama kepada Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka memberikan diri mereka bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang sisa kepada Tuhan. Tapi buah sulungnya. Yang pertama, mereka beri dikatakan kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku saya mau katakan, saat kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam diri kita saudara-saudara sekalian, maka saya mau katakan kita tidak akan pernah ragu untuk memberi kepada Tuhan.
Sehingga kenapa tadi Paulus bilang dia nggak bicara tentang jumlah banyaknya, enggak. Karena waktu orang sudah menerima Kristus dan memberikan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan, dia nggak pikir-pikir loh untuk memberi kepada Tuhan, nggak pikir-pikir lagi. Ya, jadi kalau sudah lihat tuh kenapa sudah gereja lebih besar, lebih bagus, berapa lama mereka bisa apa-apa? Karena iman mereka bertumbuh. Mereka memberi diri mereka kepada Tuhan dan mereka tahu bahwa mereka harus melakukan panggilan gereja, memberikan bantuan dan mendukung pelayanan gereja. Ini ciri-ciri orang yang memberi diri mereka kepada Tuhan sebagai pemberi yang terbaik. Jadi dikatakan bukan yang sisa, tapi yang pertama-tama. Jadi saya mau katakan pada saat kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam memberikan pemberian-pemberian kita, maka saya mau katakan Tuhan pasti memberkati kita. Saudara catat itu sudah. Saya coba tarik apa yang Ibu Mayor katakan kemarin. Peristiwa janda di Sarfat. Gak usah dibuka ayatnya. Ya sudah bisa lihat di situ. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, waktu Elia datang kepada janda itu dan bilang kamu gini-gini. Tapi Elia bilang apa? Kalau ayat 13. Dikatakan demikian oleh Elia, buatlah lebih dahulu bagiku. Katanya kepada janda itu. Janda bilang, oh tinggal ini loh Pak Pendeta. Saya makan lalu saya mati. Tapi Elia bilang, jangan buat untuk kamu dulu. Buat dulu untuk saya. Ini logika berpikirnya aneh gitu loh. Iya kan? Ngapain gitu loh. Oh nanti dulu, ngapain untuk kamu? Untuk saya aja belum makan, ngapain kamu saya kasih duluan gitu. Lebih baik saya makan dulu kan ini. Kalau ada makanan satu tumpuk di situ, ini sama-sama lapar. Kalau ini punya saya, oh saya duluan, nanti dulu kamu kan gitu. Tapi dia bilang gini, buat dahulu sama saya. Artinya apa? Elia ingin menggoda janda itu, utamakan Tuhan. Beri yang pertama kepada Tuhan. Maka engkau pasti diberkati Tuhan. Dan terjadi apa? Kalau saudara baca kisah itu, saudara bisa baca ayat 16 hasilnya. Janda itu diberkati dengan berkelimpahan secara materi. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang terjadi? Anaknya sakit dan mati. Lalu Elia datang sembuhkan, anaknya hidup kembali. Itu mukjizat. Itu mukjizat. Jadi waktu kita mau melakukan yang terbaik, yang pertama-tama untuk Tuhan, untuk Allah. Saya mau katakan saudara-saudara sekalian, Tuhan buat mukjizat atas hidupmu. Tuhan buat mukjizat atas hidupmu. Jadi kalau engkau dapat gaji, dapat persembahan, dapat apa, ingat yang pertama, sisihkan dan berikan, oh iya untuk Tuhan. Saya mau katakan, uangmu 1 bulan itu berkelimpahan seperti janda di Sarfat itu. Saya mau bilang ini, waktu kamu dapat berkat yang banyak, ingat, oh Tuhan ini untuk Tuhan saya siapkan, ini punya Tuhan. Saya mau katakan, yang kau berikan untuk Tuhan dan sisanya, itu diberkati berlimpah-limpah, sampai engkau tidak akan pernah berkekurangan nantinya. Ingat itu. Ini bukan saya yang bilang, tapi Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang, maka dia pasti menggenapinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, kiranya hari ini Roh Tuhan akan mengingatkan dalam hidup kita. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama-tama. Ini harus kita lakukan. Ibadah kita, pelayanan kita harus memberi yang terbaik. Dalam persetujuan doa saya katakan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan dan menempatkan Tuhan yang utama. Ya kan? Kadang-kadang pekerjaan kita, pendidikan kita, usaha-usaha kita bisa menggantikan Tuhan yang menjadi utama atas hidup kita. Dan inilah kegagalan kita untuk diberkati Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya enggak diberkati? Kenapa saya begini? Tuhan bilang, kamu sudah beri yang terbaik enggak untuk saya? Kok waktu ibadah aja kamu datang ibadah, kau bisa pergi kerja jalan-jalan? Waktu ibadah-ibadah kamu bisa bekerja dan sebagainya, mana yang untuk saya yang terbaik? Kamu lebih terbaik kepada yang itu. Alkitab bilang apa? Tuhan itulah Tuhan yang cemburu. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak diberkati Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ya.
Jangan salahkan mayor, bilang, oh mayor doanya kurang kuat, saya nggak diberkati, oh nanti dulu saya doa mati-mati juga. Kalau saudara nggak mengutamakan Tuhan, nggak memberi yang terbaik kepada Tuhan, nggak mengutamakan dalam hidup saudara-saudara sekalian, yang nggak ada gunanya. Saya mau berdoa di sini pun sampai darah-darah keluar di sini dengan, nggak jadi itu. Tapi waktu kita memberi yang terbaik dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam persembahan kita, saya mau katakan, musim akan selalu berganti bentuk apapun. Iya toh? BBM naik mau 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Kemarin saya isi bensin 200 ribu, cuma setengah dia. Saya bilang, aduh saya lihat ini, lama bensin 200 ribu penuh cuma setengah. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, tapi orang-orang percaya tetap dipelihara oleh Tuhan. Iya kan? Dipelihara oleh Tuhan. Pemazmur bilang, waktu kita tergeletak, waktu kita jatuh kita tidak akan tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan menopang kita. Tidak dibiarkan orang-orang percaya meminta-minta, tapi dia akan diberkati berlimpah oleh Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan, motivasi yang jelas kepada Tuhan. Supaya apa saudara sekalian? Supaya saya mau rindu, saudara diberkati. Saya rindu saudara mengalami kelimpahan berkat. Karena apa? Karena punya Tuhan yang kaya. Saya rindu saudara mengalami kelimpahan berkat luar biasa. Lakukan apa yang Tuhan minta. Lakukan apa yang Tuhan minta. Musim akan selalu berganti. Tapi saya mau katakan, kasih Tuhan tetap abadi. Kita akan puji ini saudara-saudara sekalian. Waktu 5 menit ke depan. Kalau saudara mau berdoa hari ini saudara-saudara sekalian. Membawa hidupmu, membawa tujuan hidupmu, membawa motivasimu. Membawa tantanganmu, pergumulanmu, apapun saudara-saudara sekalian. Saya rindu gereja ini bertumbuh. Saya rindu gereja ini terus diberkati Tuhan. Saya berdoa, saudara harus lakukan juga apa yang Tuhan katakan. Utamakan Tuhan, memberi yang terbaik, motivasi yang baik. Maka saudara akan melihat, hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Musim akan selalu berganti. Ada tempat anugerah untuk berdoa, saudara boleh berdoa. Lakukan itu hari ini. Apapun caramu berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasihnya tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin, ini penting, Dia memberkatku. Ku yakin Tuhan memberkati. Benar gak? Yakin gak? Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ada berapa saudara-saudara kita yang sedang berdoa? Kita ulangi nyanyinya sekali lagi. Dan saya beri kesempatan bagi kita. Kalau saudara mau datang untuk berdoa, lakukan itu hari ini. Berdoalah, minta pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Musim akan selalu Mari saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berseru kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, kalau saudara mau bersyukur kepada Tuhan dalam apapun lo lakukan, tak akan berubah
selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkatiku, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungiku, yakin Tuhan melindungi. Perlu penyerahan sungguh kepada Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan ulangi kok ini sekali lagi. Kalau hari ini saudara sedang punya apapun yang ingin saudara doakan kepada Tuhan, saudara perlu sampaikan sama Tuhan hari ini. Apapun itu saudara perlu bicara sama Tuhan. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Atau saudara ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu. Saudara mungkin gak bisa berlutut, gak bisa apapun mungkin saudara, tapi ingin didoakan, saudara boleh datang kepada Tuhan. Saudara boleh beri tempat dudukmu. Saya mau katakan hari ini Tuhan melindungimu, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti memberkati hidupmu, Tuhan menyembuhkan penyakitmu, Tuhan menyehatkanmu. Saya mau katakan hari ini kau penting hari ini datang berdoa. Tekan kor ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk kita. Saudara mau datang di bangku anugerah, mau beri, saudara lakukan itu hari ini. Saudara boleh berdoa. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari saudara sekalian, baru mau berdoa lakukan itu. Itu selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan sama-sama. Lakukan itu ke depan, berdiri lakukan itu kan sama Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami menaikkan pujian syukur kami karena lagi firman-Mu menjamin kehidupan kami. Dalam keadaan apapun biarlah kami tetap percaya firman Tuhan, janji Tuhan
ya dan amin bagi kehidupan kami Bapa. Engkau berkati Tuhan semua jemaat-Mu, baik mereka yang ada di kota Surabaya, mereka yang ada di luar kota, ada di Labuan Bajo, Dr. Elda, ada anak Tuhan di Jakarta, keluarga Tobias dan juga saudara Dana, dan mungkin ada yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, mereka pun mengambil bagian, mereka mengirimkan persembahan-persembahan seminggu sangkal diri mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah Tuhan kembali memberkati jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan ini. Mereka boleh melihat saat memberi dengan rela. Itu adalah berkat dan kasih karunia yang Tuhan kesempatan bagi kami sekalian. Kami percaya jaminan-Mu. Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang maha kaya. Engkau akan sanggup kembali memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu depan. Bahkan sepanjang bulan ini Bapa. Kami percaya berkat Tuhan selalu baru. Terima kasih kalau kami mengambil bagian hari ini memberi persembahan-persembahan kami. Hamba berdoa Tuhan, Engkau tengadakan tangan-Mu, Engkau kedangkan tangan-Mu memberkati semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Memberkati pendidikan, perkuliahan mereka. Biarlah Tuhan kami boleh melihat anak-anak Tuhan terus dipelihara oleh Tuhan. Itulah jaminan-Mu bagi hidup kami dan kami percayai itu Bapa. Terima kasih bagi hamba-Mu yang melayani. Kembalikan berkat-Mu bagi kehidupannya. Berikan sehat dan kuat. Dan biarlah Tuhan terus pakai untuk boleh memberitakan firman-Mu Bapa. Berkati semua yang mengambil bagian hari ini. Tuhan pun mengembalikan berkat bagi hidup mereka. Bapa di sorga, terima kasih untuk kami semua yang hadir. Masing-masing kami punya pergumulan. Baik mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang sedang duduk, ada mereka yang berdiri. Tuhan melihat doa dan harap mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di sini. Akan menjawab semua tepat pada waktu. Dan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua. Kami ingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Engkau pulihkan. Kami ingat si Licu, Tuhan lawat dia. Tuhan juga sembuhkan dia Bapa. Berikan dia kekuatan baru. Kami juga ingat bagi Ibu Bapak Sugiono, Tuhan juga memberkati dia hari ini. Tuhan juga jamah hidupnya Bapa. Dia sedang dalam kesehatan yang berkurang di mana dia tidak bisa berjalan Bapa. Tuhan lawatlah dia hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan. Untuk anak kami April, Tuhan juga telah tolong, Tuhan selamatkan dia dari segala kecelakaan yang berturut-turut dia alami Tuhan. Kami bersyukur betapa ajaib Tuhan memelihara hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah pemulihan Tuhan terus nyatakan bagi kehidupannya. Terima kasih untuk ibunya yang selalu setia mendampingi dan juga kakaknya Bapa. Berkatilah juga pelayanan hamba-Mu ini di Bandung di dalam pelayanan anak-anak. Berikan juga sehat dan kuat Bapa. Terima kasih buat kami semua Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan kami. Biarlah Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mohon ampun jika ada dosa yang kami lakukan. Supaya doa-doa kami tidak terhalang olehnya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menolongku selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Dan tolong kita selalu menjalani hidup ini. Selalu kerinduan kami adalah bagaimana gereja ini bertumbuh. Itulah doa saya tiap-tiap hari. Kami rindu saudara-saudara bertumbuh. Kami rindu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kami rindu gereja ini semakin luar biasa. Mari sama-sama saudara-saudara sekalian, lakukan semua untuk Tuhan. Saya mengajak hari ini kita coba Alkitab bilang menguji Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Kita mau lihat bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan kor Bertambah-tambah mulia untuk Bapak Robert dan Ibu Solitin. Selamat ulang tahun ya. Yang hari berulang tahun Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian bertambah usia, semakin semangat, semakin sehat dan semakin kuat. Itulah menjadi doa kita bersama-sama hari ini. Bertambah-tambah mulia. Bertambah-tambah mulia sama dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip hip hurra. Hip hip hurra. Kita berdoa saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Dalam ibadah kami juga bersyukur karena hari ini Tuhan tambah usia kan bagi Solitin dan juga Bapak Robert Budianto. Terima kasih usia yang bertambah. Kiranya hari mereka jalani, biarlah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Bagi Bu Solitin, Tuhan juga berkati dalam kehidupan, dalam apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong. Tuhan tambah-tambahkan sehat dan kuat. Tuhan tambah-tambahkan terus iman yang semakin kokoh, sehingga dalam kehidupan tiap-tiap hari, maka Tuhan menyatakan kasih karunia atas kehidupannya. Juga bagi Bapak Robert, kami juga berdoa Tuhan juga memberkati. Berkati pekerjaan dan usahanya. Tuhan akan terus melimpahkan berkat-berkat kehidupannya. Berkati istri, berkati anak-anak. Kiranya mereka juga bersuka cita. Karena hari ini suami, ayah mereka atau bapak mereka berulang tahun. Kiranya usia yang bertambah pun diberkati oleh Tuhan. Ada juga orang tua, Bapak Sur dan Ibu Sur. Tuhan juga berkati mereka. Yang mereka bersyukur karena anak mereka Bapak Robert berulang tahun. Juga ada Ibu Mayor Slamet sebagai mertua juga bersyukur karena Pak Robert berulang tahun. Kiranya diberkatilah keluarga ini dengan luar biasa. Dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan, kekuatan kesehatan. Tuhan berikan kepada setiap mereka Bapak. Kiranya biarlah hari akan dijalani oleh Pak Robert, maka semakin diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Semua kami yang hadir, Tuhan juga berkati kami Tuhan. Ibadah kami lakukan sepanjang hari ini baik sekolah minggu, juga ada ibadah tebusan, Tuhan memberkati dan menolong. Sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan kembali Bapak. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam perjalanan kami, Tuhan lindungi kami Bapak. Dan kiranya hari ini berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah Tuhan doa kami Bapak. Makasih untuk semuanya. Dan kami sudah berucap syukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.